Virus Gemini atau virus kuning yang menyerang tanaman seperti cabai dan tanaman lainnya merupakan salah satu keluhan bagi para petani. Virus kuning tersebut disebabkan oleh kutu kebul yang menempel di bawah sela daun pada tanaman. Hingga kini pemerintah pun mengupayakan terkait virus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Budi selaku Kepala POPT Dinas Pertanian Banjarnegara di ruangannya pada Kamis 20 Oktober 2022. Kalau masalah virus kuning itu kan penyakit yang disebabkan oleh organisme namanya virus. Tapi selama ini kan belum ada virusida. Pemerintah belum menciptakan, membuat insek atau maksudnya pestisida untuk virus, belum ada. Tapi upayanya kami hanya bisa mengupayakan sesuai dengan SOP kita, yaitu kita mengacu kepada Impres 386 tentang pengendalian hama terpadu. Lah, hama terpadu itu kita tidak boleh menyimpang dari 4 prinsip PHT, yaitu prinsip yang pertama itu budidaya tanaman sehat. Itu harus sehat semuanya. Bibitnya harus bibit yang tidak terkontaminan. Syukur-syukur registrasi dan sertifikasi. Sehingga kalau nanti ini ada baru pesemaian kok ada gejala virus kuning, ini berarti bibitnya. Kemudian pengolahan tanahnya, kemudian cara pemupukannya, cara budidaya tanamnya itu lengkap. Termasuk unsur pH tanah itu juga menentukan. Jarak tanam, varietas itu juga menentukan. Kami telah melakukan upaya-upaya di 15 kelompok kemarin dengan teman-teman dengan membuat agen pengendali hayati. Itu yang kami upayakan dengan membuat PGPR, Plant Growth Rhizobakteri. Itu satu-satunya yang bisa menekan, tidak bisa mengendalikan. Kalau yang sudah kena ya tetap kena. Tapi kita mengupayakan virus kuning itu tetap ada, tetapi tanaman cabai itu tetap berbuah. Nah, tentunya unsur haranya harus terpenuhi, unsur-unsurnya itu, unsur mikro maupun unsur makro itu harus terpenuhi untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga PGPR itu nanti kalau dikocorkan, mulai dari kita pembenihan, pembuatan lubang, kemudian nanti berikutnya seminggu sekali kita kocor, insya Allah bisa mengurangi. Kemudian ada tanaman border, karena penyebab virus kuning itu adalah vektornya kutu kebul. Nah, itu yang kupunya putih ada di bawah daun. Nah, itu vektornya itu. Nah, cara yang alami, yang ramah lingkungan, ini sesuai dengan konsep PHT itu, kita tidak boleh menggunakan pestisida karena nanti ada kekebalan terhadap serangga tersebut. Pestisida kimia maksudnya. Nah, ini kita acuannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92, yaitu sistem budidaya tanaman, itu mengacu kepada pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu sudah diundangkan sehingga kita untuk melangkah itu tidak langsung kita antem pestisida kimia, tidak. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengamatan mingguan. Jadi perkembangan hama itu kan 7 hari. Kita harus diamati bagaimana perkembangannya, ada apa tidak. Nah, itu nanti ini sebetulnya tugas petani sebetulnya itu. Dan kami sudah menyampaikan di berbagai daerah di Banjarnegara yang komoditasnya itu dominan cabai. Itu bisa tanaman terong, kemudian ada tanaman ketela pohon, kemudian ada pepaya. Itu sebetulnya sebagai border kalau ada di itu, karena yang namanya Bemisia tabaci itu
itu sukanya kan di tanaman kacang-kacangan, tanaman jagung, tanaman selain cabai hanya. Karena di situ tidak ada tanaman selain tanaman border atau inang yang lainnya, sehingga dia melompatnya ke tanaman cabai. Nah, tanaman border itu juga bisa mengurangi virus kuning yang ada di cabai. Contohnya jagung, kita border dengan jagung, atau mungkin dengan bawang solong, ya bawang solong, atau dengan bunga-bungaan seperti bunga genegir. Itu kan dia mendatangkan parasitoid sehingga bisa memakan Bemisia tabasi, bahkan telurnya. Itu salah satu untuk caranya sedia payung sebelum hujan. Dari Kabupaten Banjarnegara, Beni Setiawan melaporkan.